Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Hadirin sedang Jum'ah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuk kita melakukan ibadah tersebut. Ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu menahan hawa nafsu dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu dilakukan karena aku. Puasa itu dilakukan untukku, wa ana ajzi bih. Dan aku pula yang akan memberikan balasan untuk puasa tersebut. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan hawa nafsunya. Dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya untukku. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa hendaknya dalam kehidupan kita, kita mengendalikan hawa nafsu ini. Jangan sampai hawa nafsu kita menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan-perkataan yang batil, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang batil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lagi dengan amalannya berpuasa, amalannya meninggalkan makan dan minumannya. Ini menunjukkan bahwa puasa menuntut kita agar kita mengendalikan hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Fa in imru'un syatamahu aw qatalah falyaqul inni sha'im." Apabila ada orang yang mencelanya, mencela orang yang sedang berpuasa, orang tersebut mengajak bertengkar orang yang sedang berpuasa, falyaqul inni sha'im, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini juga pelajaran dari puasa, bahwa kita harus mengendalikan emosi kita. Ini termasuk di antara godaan hawa nafsu. Ketika diajak bertengkar,
hawa nafsu kita mengajak kita untuk membalas apa yang diarahkan orang lain kepada kita. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu ini. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika mengendalikan hawa nafsu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam ibadah puasa, ini menunjukkan bahwa mengendalikan hawa nafsu juga sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa mengendalikan hawa nafsu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena inilah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang-orang yang takut, adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-Nya dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini, maka kita bisa dengan mudah mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita menuruti hawa nafsu kita diperbudak oleh hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi manusia yang sesat, manusia yang hina, manusia yang binasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah?" Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia benar-benar diperbudak oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya menginginkan sesuatu, dia selalu mengikutinya. Inilah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilm. Orang tersebut akhirnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tahu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Pendengaran dan hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah menjadikan matanya ditutup oleh sebuah penutup. Matanya menjadi buta, hatinya menjadi buta, pendengarannya menjadi terhalang dari hidayah. Orang yang demikian, maka dia akan menjadi orang yang sesat, orang yang binasa, dan tentunya dia akan menjadi sangat hina. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan, yang menjadi musuh bebuyutan kita. Maka para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, mari ingatkan diri kita masing-masing agar jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, sungguh menjauhi godaan hawa nafsu ini membutuhkan perjuangan. Ini membutuhkan kesabaran yang sangat panjang. Kenapa demikian? Karena syaitan akan terus menggoda kita, terus berusaha menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak menjadikan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu sehingga terlihat indah dan terasa nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Makanya mendengarkan musik menjadi sangat nikmat. Disenangi oleh hawa nafsu kita. Melihat aurat baik di jalan maupun di layar HP ataupun di layar televisi menjadi enak. Berzina menjadi lezat. Menggunjing menjadi renyah. Mabuk-mabukan, judi dan lain-lainnya menjadi disenangi oleh manusia. Kenapa demikian? Karena memang neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Oleh karenanya kita harus benar-benar berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu ini. Lalu bagaimana kita menguatkan diri agar
Kita bisa benar-benar menahan diri dari godaan hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan itu, sampai-sampai kita tidak mungkin lagi menghitungnya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh tidak pantas kita membalas banyaknya kenikmatan ini. Sangat tidak pantas kita membalas kebaikan-kebaikan Allah ini dengan bermaksiat kepadanya. Kita saja para jamaah sekalian rahiman wa rahmakumullah. Apabila melakukan hal yang sama kepada manusia, kita tidak akan tega melakukannya. Bayangkan kalau misalnya ada orang setiap hari ngasih uang kepada kita 100.000. Setiap hari kita dikasih 100.000. Selama setahun. Apakah setelah setahun kita tega untuk menyakiti hati orang ini? Apakah kita tega membalas susunya dengan air tuba? Tentu kita tidak tega. Padahal yang diberikan orang ini hanya 100.000 setiap hari. Itu sangat-sangat kecil apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, sangat baik kepada kita, yang sangat sayang kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu kita. Tegakah kita? Tidak malukah kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu, lakukan apapun yang engkau maui. Yang kedua, para jamaah sekalian rahimanallah, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini dengan baik, ingatlah neraka. Ingatlah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa menuruti hawa nafsu bisa menjerumuskan kita ke nerakanya. Karena hawa nafsu selalu memerintahkan kita kepada keburukan dan kemaksiatan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahannam. Khalidina fiha. Dia akan selama-lamanya di sana. Dan ingatlah betapa pedihnya siksa neraka itu. Siksa yang paling ringan, sebagaimana kita ketahui, adalah bara api yang diletakkan di ujung kakinya Abu Talib. Tapi bara api itu bisa mendidihkan otak yang ada di kepalanya. Ada di ujung kepalanya. Ini yang paling ringan. Dan Abu Talib merasa bahwa itu adalah siksa yang paling berat di neraka. Ini siksa yang paling ringan. Bagaimana dengan siksa yang di atasnya? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang siksanya di neraka. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di belakang dia ada neraka jahannam dan dia akan diberikan minuman dari air nanah. Di neraka itu panas. Orang yang berada di lingkungan yang sangat panas, di ruangan yang sangat panas, maka dia akan dahaga. Penduduk neraka juga merasa sangat dahaga. Tapi ternyata minuman yang ada adalah nanah. Wa yusqa min ma'in sadid. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Dia terpaksa harus meminumnya. Padahal hampir-hampir saja dia tidak bisa meminumnya.
Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Kematian mendatangi dia dari segala penjuru. Dia merasa terancam dengan keselamatannya dari semua arah. Wa ma huwa bimayyit. Tapi ternyata di neraka tidak ada kematian. Dia merasa disiksa badannya, disiksa jiwanya. Wa min waraihi adzabun ghalidh. Dan di belakang itu masih ada azab yang pedih lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian rahimanallah, apabila kita digoda oleh hawa nafsu, ingatlah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa api yang ada di neraka itu adalah 70 kali lipatnya api yang ada di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian rahimanallah, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan baik, ingatlah kehidupan kita di dunia ini. Kita ingin hidup dengan baik. Kita ingin hidup dengan mulia. Kita ingin hidup dengan lega, dengan tenang. Kalau kita menginginkan hal tersebut, kendalikan hawa nafsu kita. Agar kita benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang benar-benar hatinya lapang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menggiringnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia buta. Dalam keadaan dia buta. Kehidupan dunianya sempit, kehidupan akhiratnya sangat susah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seseorang bisa dihalangi dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Apabila kita ingin kehidupan kita mulia, kehidupan kita lapang, kehidupan kita mudah, maka kendalikan hawa nafsu kita. Yang keempat, ingatlah beratnya perjuangan dalam melawan hawa nafsu ini akan hilang dan yang tersisa adalah nikmatnya. Selama hidup ini, ketika kita mengendalikan hawa nafsu, kita tidak menginginkan hal-hal yang menjadikan kita nikmat karena godaan-godaan itu. Dengan seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Dan beratnya perjuangan melawan hawa nafsu itu akan hilang, akan kita lupakan. Sebaliknya, bila kita menuruti hawa nafsu kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya menuruti hawa nafsu itu akan hilang. Dan yang tersisa adalah hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah syair, "Tafnal ladadatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqal ithmu wal 'aru." Rasa nikmat akan hilang dari orang yang mendapatkannya dari sesuatu yang haram dan yang tersisa adalah dosa dan aibnya. Tabqa awaqibu su'in fi maghibbatiha la khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru. Ketika rasa nikmat itu hilang, maka efek-efek buruklah yang tersisa dan tidak ada kebaikan pada rasa nikmat yang setelahnya adalah siksa neraka. Yang kelima, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan baik, ingatlah setan. Ingatlah bahwa setan adalah musuh bebuyutan kita. Dan dia berusaha keras agar kita melakukan kemaksiatan itu. Agar kita binasa di neraka bersama dia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Sesungguhnya dia hanyalah mengajak kelompoknya agar mereka menjadi penduduk neraka. Jangan sampai kita mau diajak oleh musuh bebuyutan kita, setan ini, untuk menjadi temannya di neraka. Sungguh sangat bodoh apabila kita mau melakukan yang demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan baik. Ingatlah bahwa meninggalkan sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ketakwaan. Mengendalikan hawa nafsu ini adalah bentuk ketakwaan. Karena termasuk bagian dari ketakwaan adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang menggoda kita. Dan ketika kita bisa menjalankan ketakwaan ini dengan baik, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antara manfaat dari ketakwaan adalah berkahnya kehidupan kita. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini dengan baik. Karena keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dengan takwa, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan-urusan kehidupan kita menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Dengan bertakwa, kita akan dimudahkan rizkinya dan kita akan diberikan banyak solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri solusi untuk dia dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan yang terakhir, agar kita bisa melawan hawa nafsu kita dengan baik, kita bisa mengendalikannya dengan sebenar-benarnya. Ingatlah surga Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah adalah nikmat yang di atas khayalan manusia. Nikmat yang selama-lamanya tidak ada akhirnya sama sekali. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Di surga tersebut, apapun yang kita inginkan ada dan diberikan kepada kita, dan di sana kita selama-lamanya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga tersebut
ada apapun yang diinginkan oleh jiwa kita. Dan di dalam surga tersebut ada apapun yang disenangi oleh mata kita. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian di dalamnya selama-lamanya. Surga ini tidak mungkin bisa kita raih. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalamnya. Kecuali dengan mengendalikan hawa nafsu yang selalu memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat terus kenikmatan surga ini, maka akan menjadi mudah untuk melawan godaan-godaan hawa nafsu. Kita bersabar sebentar di dunia, 60-70 tahun. Setelah itu kita mendapatkan nikmat yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keteguhan kepada kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama nabinya di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di akhir khutbah tidak lupa khatib mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk banyak-banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini, karena hari Jumat adalah hari yang paling baik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita khusus untuk hari Jumat untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, والحمد لله رب العالمين.